Sungguh kami damai dan tenang di dalam Tuhan. Kami teduh, kami rasakan kedamaian yang sejati bagi kami ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat kami kepada-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau diisi oleh firman. Mari sampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Ada kabar sukacita luar biasa hari ini. Amin. Baik. Saya kembali mengajak kita untuk membuka kitab kita yang kali ini dari 2 Korintus pasalnya yang kelima. Kita baca ayat 21. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 21. Tidak, mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 21. 2, 3 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya akan terus menyampaikan kepada kita bahwa kekristenan bukan sekedar aktivitas beribadah. Kekristenan bukan sekedar identitas agama. Kekristenan bukanlah masalah perilaku sehari-hari. Kekristenan bukanlah sekedar kebaikan-kebaikan, ya. Tapi kekristenan itu adalah komunitas yang terus-menerus terhubung dengan Tuhan, ya. Ada komunikasi yang terus-menerus, karena itu sudah merupakan rancangan Tuhan. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia itu hanya sebagai ciptaannya begitu saja, seperti yang lainnya. Tuhan menciptakan hewan-hewan betapa banyaknya, tapi hewan itu setelah masanya habis, ya selesailah dia. Kemudian lautan, gunung-gunung yang begitu tinggi besar dan barangkali kokoh, tapi saatnya dia hilang begitu saja. Tapi manusia itu diciptakan selama di bumi ini dan tentu akan berkesinambungan pada kehidupan yang datang, gitu ya. Oleh karena itu manusia itu istimewa, manusia itu luar biasa. Dan oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa manusia itu tidak hanya beraktivitas begitu saja di bumi, tapi ada tujuan, ya, ada visi misinya yang akan dicapai setelah kehidupan sekarang. Oleh karena itu, karena dia berbicara untuk kehidupan yang masa datang, maka tidaklah cukup hanya persoalan aturan-aturan yang ada di bumi ini, gitu ya. Jadi tidak merupakan peraturan antara yang satu dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain, antara bangsa satu dengan bangsa lain, bukan. Tapi ada yang lebih dalam dari itu. Dan karena betapa dalamnya tentang kehidupan manusia, itu telah dirancang oleh Tuhan. Dan karena Tuhan merancang dan Tuhan
manusia itu memiliki kehidupan yang akan diestablishkan, maka Tuhan sendiri melibatkan dirinya untuk manusia. Ya, jadi Tuhan melibatkan dirinya untuk manusia. Sebagaimana apa yang kita baca tadi, begitu ya. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena memang bagi pemahaman-pemahaman yang lain tidak sampai sedalam ini, begitu ya. Mengapa kekristenan memahami sedalam ini? Karena firman Tuhanlah yang mengungkapkannya, firman Tuhanlah yang mengajarkannya kepada kita. Dan oleh karena itu saya tidak putus-putusnya menyampaikan ini kepada kita, ya, bahwa kita sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Karena Tuhanlah yang membuatnya berbeda. Jadi kalau perbedaan ini tidak disampaikan, betapa sia-sianya hidup manusia ini. Karena dalam pemantauan kita ternyata banyak manusia lainnya yang tidak memahami rancangan ini. Ya, mereka menganggap bahwa kesempatan mereka hidup hanya berkaitan dengan sesama, antara satu dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara suku satu dengan yang lain, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Tetapi melalui firman Tuhan bahwa lebih dalam daripada itu, ternyata kita dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Dan untuk mempersiapkan kehidupan itulah sehingga Yesus sampai datang ke muka bumi ini, dan inilah yang kita baca di sini, gitu ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi di sini saudara dikasih Tuhan bahwa Yesus bukan hanya menyelesaikan masalah dosa, tapi lebih daripada itu bahkan dikatakan Dia menjadi dosa. Ya. Hal ini yang kadang-kadang dipertanyakan oleh orang lain. Karena ada firman Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, terkutuk. Nah, jadi pada saat Yesus tergantung di kayu salib, maka dikatakan mereka berarti Yesus itu terkutuk begitu. Tapi ternyata lebih daripada itu, saudara kasih Tuhan, bahwa Yesus bukan hanya menyelesaikan dosa, tetapi Dia sendiri menjadi dosa, gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya ini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, dan inilah yang membedakan, ya. Inilah yang membedakan orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sebagaimana saya katakan bahwa dosa itu bagi dunia ini hanya perilaku dan perbuatan yang tidak baik antara sesama, begitu, ya. Jadi saya bisa katakan bahwa kepercayaan dan pemahaman mereka di sana itu hanya sebatas interaksi antar sesama saja, ya. Dan itulah yang mereka pahami sebagai dosa, ya. Tapi berbahagialah kita bahwa pemahaman akan dosa bagi kita dengan pemahaman dosa bagi mereka sangatlah berbeda, ya. Jadi dosa itu bukan perilaku sehari-hari, bukan mencuri, bukan membunuh, bukan menipu, tidak. Itu adalah akibat daripada dosa. Perbuatan-perbuatan diakibatkan oleh dosa. Jadi dosa itu jauh lebih fundamental. Dan hal yang fundamental inilah sehingga Yesus dibuatnya menjadi hal yang fundamental ini, yaitu dosa, ya. Dosa itu adalah ketidaksinkronan antara manusia dengan Tuhannya, meleset, menyimpang. Karena menyimpang dia berarti dosa itu
sudah berbicara tentang sesuatu yang mendorong perbuatan dosa, gitu ya. Perbuatan. Jadi didorong, digerakkan. Jadi bukan actionnya lagi, bukan yang dilakukannya. Actionnya adalah mencuri, actionnya adalah nonjok orang, actionnya adalah memukul, actionnya adalah menipu. Itu action. Tetapi yang membuat action inilah yang dikatakan dosa. Berarti penggerak. Ya. Berarti ini sudah berbicara tentang hakikat. Ya, sudah berbicara dengan sifat alamiah. Nah, saya nanti akan coba buat analogi tentang sifat alamiah yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sifat alamiah pria berbeda dengan sifat alamiahnya perempuan. Ya, berbeda. Sifat alamiah perempuan berbeda dengan sifat alamiah laki-laki. Ya. Baik gerakan-gerakannya, baik dengan selera-seleranya, itu sifat. Begitu ya. Dan bahkan sudah bisa kita lihat itu dimulai dari mereka masih kecil-kecil. Ya. Masih sangat kecil mereka sudah berbeda selera. Kalau anak laki-laki misalnya dari kecil, dia sudah langsung ambil mobil-mobilan mereka itu. Dan suka mobil-mobilan. Sedangkan yang perempuan-perempuan kecil-kecil sudah lebih suka boneka-boneka. Ada sifat alamiahnya mereka. Nah, sekarang berbicara dosa itu berbicara sifat alamiah, bukan perilaku, tapi ada di dalam dirinya. Sifat itu sudah dibawa melalui pemahaman firman Tuhan ini. Ternyata dosa itu seperti itu. Itu makanya dikatakan dosa yang diwariskan. Yang sementara dosa warisan ini tidak dipahami oleh dunia di luar sana, tidak dipahami. Karena mereka hanya sebatas perilaku, perbuatan, begitu saja pemahaman mereka tentang dosa. Padahal dosa itu lebih jauh. Dan sifat alamiah inilah yang diambil atau diberikan kepada Yesus sehingga dikatakan dia menjadi dosa, menjadi sifat alamiah. Tentu sifat alamiah yang buruk, sifat alamiah yang jahat. Kenapa? Karena ini merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa. Yang tadinya mereka tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, terhubung, tersambung. Kalau seperti manusia, dia merupakan janin. Janin itu masih dihubungkan oleh tali pusar. Tali pusar. Jadi semua itu datang dari mamanya. Ya, suplaian, asupan makanan tersuplai dari mamanya. Jadi manusia pertama itu seperti itu, tersambung, tersalurkan. Dan kalau Yesus bahkan merupakan seperti ranting dengan pokok anggur. Jadi ranting itu tersalurkan dari pokok anggur. Tapi pada saat manusia itu lahir, mulailah terjadi pemisahan. Ya, makanya diputus juga kan. Waktu lahir kan langsung diputus, tok gitu. Sehingga benar-benar dia terpisah. Oksigen yang dihirup oleh bayi itu bukan lagi tersalur dari mamanya. Dan dia sudah butuh oksigen. Mulailah susu asupan yang mulai dari ASI, terus berjenjang sampai nanti ke makanan-makanan yang agak keras. Nah, setelah sudah remaja sudah
memiliki geraham yang sudah bisa memecahkan apa? Jengkol misalnya, gitu ya. Ya seperti itu. Kalau itu adalah alami, bayi terpisah dari mamanya itu alami. Tapi kalau manusia terpisah daripada Tuhan, justru karena diakibatkan oleh dosa manusia itu, ya. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, pada saat diawali oleh pemisahan manusia dengan Tuhan itu, maka dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia adalah menjadi manusia lama. Manusia lama yang mempunyai sifat alamiah yang telah diwariskan itu, yang sudah tidak lagi terhubung dengan Tuhan, maka sifat alamiahnya itulah yang memimpin, menuntun, menggerakkan dia untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, segala karakter, segala tabiat selalu diawali oleh siapa dia. Berarti identitas yang lama, manusia lama, gitu ya. Dan manusia lama dan identitas ini tidak bisa diperbaiki dan dipulihkan karena dia melakukan action yang baik. Ya. Jadi bukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan perilaku yang baik yang merubah manusia lama menjadi manusia baru. Bukanlah perbuatan-perbuatan kita mengubah kita yang tadinya memiliki sifat alamiah jahat menjadi sifat alamiah baik. Melainkan bahwa sifat alamiah itulah yang diubah, yang diganti, sehingga sifat alamiah inilah yang menggerakkan dia untuk melakukan segala action-actionnya. Bukan pola hidup sehari-hari seorang perempuan untuk mengubah dia memiliki sifat alamiah laki-laki. Karena seperti ini banyak terjadi. Kayak pelawak-pelawak itu. Bisa aja dia bergaya perempuan, tapi sifat alamiahnya tidak berubah. Pada saat sewaktu tidak dibutuhkan lagi nanti, karena mereka membuat acting-actingnya itu adalah untuk show di televisi misalnya, gitu ya. Jadi sifat alamiahnya itu tidak berubah karena acting-actingnya. Tapi acting itu akan dipengaruhi oleh sifat alamiahnya, yaitu kalau dia laki-laki maka dia akan bertingkah seperti tadi, bahkan dari kecil pun dia sudah memiliki kesukaan-kesukaan sebagaimana laki-laki, begitu ya. Dan ternyata seperti itulah tentang dosa dan akibatnya, yang sementara hal ini tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh pemahaman-pemahaman agamawi di dunia ini. Oleh karena itu, berbahagialah hai orang-orang Kristen. Amin. Amin. Berbahagialah, dan hanya engkaulah satu-satunya yang memiliki pemahaman seperti itu. Dan mengapa engkau memiliki pemahaman seperti itu? Karena Alkitab yang menjelaskannya. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Jangan anggap enteng hal sifat alamiah tadi. Sebagaimana sifat alamiah yang terjadi pada manusia, jangan anggap enteng. Dan bukan hanya manusia, binatang-binatang pun mempunyai sifat alamiah yang berbeda.
Bebek dengan ayam berbeda. Sifatnya pun berbeda. Bebek kesukaannya ke air. Ayam berbeda. Makanya yang paling dikatakan bebek kurang pintar mengerami. Bertelur, bebek pintar bertelur. Tapi mengerami telurnya kata orang kurang pintar. Sehingga suka diarani oleh ternak lain, diarani oleh ayam, diarani oleh entok. Entok tahu entok? Yang suaranya berdesak-desak itu. Ya. Entok lumayan pintar mengerami dan pintar juga menuntun anak-anaknya. Jadi suka telur bebek itu diarani oleh induk ayam. Pada saat menetas semuanya, ya ayamnya menuntun anak-anaknya. Tahu anak-anaknya langsung cemplung ke air. Ya mamanya, dia nggak bisa. Kalau cemplung ke air, maka dia pun akan kelelap di situ. Itu sifat alamiah. Dan ternyata hal dosa itu pun sifat alamiah. Dan sifat alamiah inilah yang menjadi Yesus. Yang dikatakan tadi di situ, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berarti sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia ini yang sudah diwariskan dari manusia pertama, sifat alamiah inilah yang menjadi Yesus. Dalam diri Yesus, dan Yesus menjadi dosa. Jadi dosa manusia itu, kalau kita ilustrasikan, dia seperti diborong, dikirim, dibawa ke dalam Yesus. Ya. Dan diselesaikan di kayu salib. Sifat alamiah inilah yang dibawa dalam diri Yesus dan sampai di kayu salib, dan di sanalah diselesaikannya. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Jadi oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, kekristenan bukanlah aktivitas. Ini nggak main-main loh Bapak dikasih Tuhan, nggak main-main. Bukan berbicara kulit, ya. Bukan berbicara sampul. Kulit sampul itu adalah berperilaku baik, melakukan ini, kerjakan ini. Itu kulitnya, itu sampulnya. Sementara dalam hal ini berbicara tentang inti, pokok di dalam. Jadi di dalam kekristenan inilah yang dibaharui. Sifat alamiah inilah yang dibaharui. Bukan perilaku Bapak Ibu yang dibaharui, bukan. Tapi sifat alamiahnya yang sudah kita bawa. Kalau orang mengatakan genetik, gennya sudah memiliki gen, sifat yang dibawa, gitu ya. Karena gen itu berbeda-beda. Gen manusia berbeda dengan gen simpanse, ya. Gen manusia berbeda dengan gen monyet. Adapun manusia kadang-kadang mirip-mirip monyet, ada. Tapi gennya gen manusia. Makanya kalau misalnya nikah dia yang mirip monyet ini dengan bintang film di luar negeri sana, akan tetap punya keturunan karena gennya gen manusia. Tapi seganteng-gantengnya simpanse, dia tidak akan bisa karena gen berbeda. Jadi kalau saya ilustrasikan sifat alamnya ini seperti itu, gen. Jadi gennya orang Kristen ini sudah dibaharui, gennya, bukan perilakunya. Bukan perilaku monyet
monyet yang dilatih bisa main sepeda. Monyet bisa dibikin payung-payung. Siapa itu yang pergi ke pasar itu? Iya. Bawa payung, bawa apa dorongan. Ganti semua. Bukan. Bukan amalnya yang dirubah, yang dilatih, bukan. Bukan bersedekahnya yang dilatih. Tapi sifat alamiahnya ini yang dirubah. Dan sifat alamiah berubah hanya satu, yaitu melalui kelahiran, yang disebut dengan lahir baru. Coba lihat di Roma 6. Roma 6 ya. Roma 6 kita baca ayat 6 sampai 7. Sudah? Roma 6 ayat 6 dan ayat 7. Ayo kita baca 2-3 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi sifat alamiah kita itu turut disalibkan, ya, turut disalibkan, dibawa, diwakili oleh manusia kudus, karena hanya satu manusia kudus di bumi ini. Tidak ada satu manusia kudus di bumi ini kecuali Yesus. Kalau ada orang yang mengatakan karena dia tokoh agama, tokoh gereja, manusia kudus, enggak. Hanya satu manusia kudus. Tapi berbahagialah setiap orang yang ada di dalam dia, dikuduskannya menjadi kudus. Ya, kita diakibatkan menjadi kudus, bukan perilaku kita, bukan jabatan kita sebagai tokoh agama, bukan jabatan kita sebagai tokoh gereja sehingga kita menjadi kudus, tetapi benar-benar kita dikuduskan. Sifat alamiah kita telah dirubah. Amin. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus, maka setiap orang itu sifat alamiahnya sudah digantikan. Amin. Amin. Boleh katakan kepada temanmu, kita sudah digantikan sifat alamiah kita. Ya. Dan sifat alamiahmu berubah bukan karena perilakumu. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, sebaik apapun perilaku orang di luar sana, kalau dia tidak ada di dalam kematian Kristus dan sifat alamiahnya dibawa di dalam salibnya, maka orang itu tetap memiliki sifat alamiah yang lama, ya, sifat alamiah yang lama. Maka orang-orang di bumi ini yang memiliki sifat alamiah yang baru hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, jangan sia-siakan statusmu. Jangan kita sia-siakan identitas. Ini berbicara identitas. Ini berbicara status. Ya. Jadi kita sudah dirubah. Oke. Ada pertanyaan atau kritikan orang? Ya kalau begitu, mengapa saya perhatikan dia masih seperti sama dengan yang lain? Yang berbeda katanya sudah memiliki sifat alamiah yang baru. Tapi kalau kamu katakan memiliki sifat alamiah yang lama, tetapi kok bisa orang yang
sudah menerima sifat alamiah baru, ternyata tindak tanduknya, tabiatnya, karakternya tidak berbeda dengan orang yang masih memiliki sifat alamiah lama, begitu ya. Saudara kasih Tuhan, ini sudah berbicara daripada dua sisi dari manusia itu kan. Kan ada tiga sisi ya, yaitu roh, jiwa dan tubuh. Jadi berbicara karena ini sudah melakukan action perilaku. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, ternyata Tuhan mengungkapkan kepada kita bahwa hati seseorang tidak semata-mata dipengaruhi oleh rohnya, melainkan juga pikirannya punya andil. Ya, itu makanya firman Tuhan berkata, janganlah engkau jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pikiran, harus punya peranan. Dan peranan pikiran di mana saudara dikasih Tuhan? Dia berperan tentang kesadarannya, ya, kesadarannya. Saya tertarik menyimak jalan hidup seorang pemain voli wanita Indonesia. Ada yang tahu? Dari mana ada? Ya, sampai 29 tahun saya rasa umurnya. Ya. Dia menganggap dirinya wanita, padahal dia adalah pria selama 29 tahun. Menurut pengakuannya dia tersiksa 29 tahun karena mungkin ada bagian fisiknya yang kurang sempurna sehingga meragukan, dan lingkungannya menyatakan bahwa dia adalah perempuan, maka diperlakukan sebagaimana perempuan, berdandan sebagai perempuan. Tapi ternyata sifat alamiahnya laki-laki, punya power. Padahal enggak betapa tinggi dia posturnya, tetapi dia adalah salah satu pemain smash itu. Lompatannya tinggi, bukan lompatan perempuan, lompatan laki-laki. Tapi dia berdandan dan berperilaku, masyarakat sekitarnya pun memperlakukan dia sebagai wanita. Dan terakhir ini dia dipulihkan ya lewat kepala staf kepala staf angkatan darat. Pemain voli nasional 29 tahun, dia mengaku dia tersiksa, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia dikatakan adalah wanita, perempuan, walaupun posturnya berbeda dan sifat alamiahnya itu berbeda. Bencong-bencong itu pun pasti ada perbedaannya, kulitnya lain, ya. Kekasaran kulit itu lain. Dibuat juga dipoles-poles sama apa itu, hand body segala macam, nggak bisa. Karena sifat alamiahnya. Ya, jadi masalah ini pun sifat alamiah. Oleh karena itu gereja harus berbicara penekanannya kepada sifat alamiah kita yang sudah dirubah, diganti. Maka semua pola hidup kekristenan akan mengikuti sifat alamiahnya. Tapi sayang bahwa ternyata banyak orang yang tidak menyadari bahwa sifat alamiahnya sudah diganti, sehingga dia sering menganggap dia masih memiliki sifat alamiah yang lama. Bagaimana itu terjadi? Salah satu adalah pemahaman Alkitab, sehingga pemahaman itulah yang diajarkan sampai hari ini. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, kita sudah diampuni. Tapi mereka tetap berpedoman hal-hal yang ada di kulit luar.
di sampulnya, tidak dipahami inti yang paling dalam, sehingga pengajaran-pengajaran mayoritas sekarang ini yang berbicara pengajaran yang dikulik itu tadi. Ya karena apa? Karena yang dilihat oleh matanya tadi. Jadi saya katakan hari ini bahwa kekristenan tidak memiliki atau tidak mengikuti sifat alamiahnya tadi karena ketidaktahuannya. Dan ketidaktahuan itu bisa dengan ketidakmautawan, gitu ya. Tidak mau tahu. Banyak gereja yang tidak mau tahu. Karena ternyata lebih banyak gereja yang menerima bahwa dirinya dipengaruhi oleh apa yang dilakukannya. Perilakunya lah yang menjadikan dia seperti itu. Perbuatannya lah yang menjadikan dia menjadi benar. Bukan terlebih dahulu statusnya atau identitasnya yang memperlihatkan segala perilakunya. Tapi gereja mayoritas saya perhatikan lebih banyak menekankan bahwa perilaku dan perbuatan karakter tabiatlah yang menjadikan dia memiliki status seperti itu, memiliki identitas seperti itu. Padahal kalau firman Tuhan berkata bahwa identitas kita dulu yang digantikan, identitas kita dulu yang dirubah. Maka identitas kita yang sudah demikian inilah yang mengarahkan kita, yang menggerakkan kita, yang mendorong kita untuk melakukan segala hal berupa aktivitas. Ini yang bisa membedakan kekristenan dengan hal yang di luar sana. Makanya betapa beratnya orang yang mengatakan bahwa dia sudah sempurna di hadapan Tuhan. Orang Kristen sudah benar di hadapan Tuhan. Mayoritas gereja tidak mempercayai bahwa dia adalah orang benar. Mayoritas gereja hari ini tidak mempercayai bahwa dia adalah orang yang kudus. Mayoritas gereja hari ini tidak mempercayai bahwa semua dosa-dosanya sudah dituntaskan oleh Yesus. Tidak percaya. Dan ketidakpercayaan inilah yang ternyata menggerakkan mereka sehingga mereka berperilaku, berbuat sama seperti identitasnya itu. Amin. Amin. Paham? Paham? Mereka tidak mempercayai bahwa mereka adalah orang benar. Mereka mempercayai bahwa mereka adalah orang berdosa. Maka kepercayaan mereka bahwa mereka adalah orang berdosa, maka inilah yang memimpin mereka untuk selalu berperilaku dan berbuat hal-hal yang bersifat dosa. Ternyata itu. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan yang hadir di sini, jangan engkau menjadi ikut-ikutan dengan mereka. Apakah engkau sedikit, mereka banyak, tidak masalah. Karena ternyata sifat itulah yang karena sifat alamiah itu yang memimpin orang berperilaku seperti identitasnya. Dan saya percaya bahwa orang-orang di dalam Yesus jelas sudah memiliki sifat alamiah yang baru. Tetapi ternyata apa tadi? Bahwa ternyata mengarahkan orang di dalam perilaku sehari-hari ternyata bukan hanya rohnya, melainkan pikirannya. Pikirannya inilah yang dirasuki oleh ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya inilah, karena mereka ragu, karena mereka bimbang, inilah yang berperan sehingga mereka masih tetap melakukan perilaku-perilaku yang
sepertinya mereka masih memiliki sifat alamiah lama. Padahal mereka juga sudah memiliki sifat alamiah baru. Tapi sifat alamiah baru ini belum terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah memiliki sifat alamiah yang baru. Ya. Jadi kesadaran inilah penting saudara dikasih Tuhan tetap ada pada kita. Sadarilah bahwa engkau adalah orang benar. Sadarilah bahwa engkau adalah orang kudus. Sadarilah bahwa engkau sudah memiliki hidup yang baru. Karena saudara sudah lahir baru, menjadi manusia yang baru. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen jangan membel, jangan seperti burung beo. Kalau di sebelah sana ya memang seperti burung beo, karena apa yang diapakan mereka banyak tidak mengerti. Tapi janganlah orang Kristen menjadi orang yang tidak mengerti apa yang diperkatakannya. Ya. Sebetulnya kita akan nyanyi nanti. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Begitu ya. Bagaimana? Karena kita sudah manusia baru. Kalau manusia baru benar-benar baru. Dan sekali lagi harus kita tahu bahwa sifat alamiah itu berubah dari sifat alamiah lama menjadi sifat alamiah baru hanya melalui kelahiran, yaitu kelahiran baru. Dan hanya orang Kristenlah yang mengalami kelahiran baru. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebaik apapun orang di luar sana dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah tetap memiliki sifat alamiah yang lama. Oleh karena itu orang Kristen jangan sia-siakan sifat alamiahmu yang baru karena engkau tidak menyadarinya, atau karena engkau menerima pengajaran yang menutupi pemahamanmu bahwa sesungguhnya engkau adalah pribadi yang sudah memiliki sifat alamiah yang baru. Manusia lama kita, tabiat-tabiat yang lama sana, dorongan-dorongan itu sudah tidak punya kuat lagi sesungguhnya. Ya, ada nggak transgender itu berbeda? Kalau transgender itu ditambahi lagi dengan suntikan-suntikan tertentu. Kalau laki-laki apa namanya testosteron, ya, testosteron. Kalau yang perempuan ada, ya makanya kalau seperti di Thailand sana itu ya benar-benar bukan hanya bedak, pipa atau Rexona yang dibikin mengubah mereka, tapi benar-benar di transgender, ya, sehingga apa kalau istilahnya itu laki-laki perempuan itu di Thailand itu juara, sering menjadi juara dunia, ya. Ya, ratu kecantikan perempuan itu boy girl sampai bilangnya, laki-laki perempuan itu karena memang mereka sudah disuntik sampai dioperasi, sehingga sedikit banyaknya sudah merubah sifat alamiahnya dia sebagai laki-laki menjadi perempuan, gitu ya. Berbeda kalau hanya mau diganti sifat alamiahnya, tapi hanya lewat Rexona, hanya pipinya doang, gitu ya. Ya, jadi setelah dikasih Tuhan itu sebagai ilustrasi Bapak yang dikasih Tuhan. Analogi saya menjelaskan tentang bagaimana kita
yang sudah memiliki sifat alamiah yang baru. Ya, jadi bersyukurlah saudara-saudara dan kita semua sudah memiliki. Oleh karena itu, maksimalkan hidupi sehari-hari sifat alamiahmu itu. Jangan hanya statusmu yang sudah berubah, tapi dalam perilaku sehari-hari belum berubah. Mari kita sinkronkan bahwa sebagai manusia yang baru, biarlah kita juga berperilaku, bertingkah laku, dan hidup sebagai manusia yang baru. Amin. Mari kita akan